Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya budidaya ikan lele dan ikan patin yang ditebar secara padat. Pagi ini kita akan menyampaikan tentang pemberian pakan pada ikan patin dan ikan lele. Bisa dilihat di sini teman-teman ya, sekarang ini memberi makan ikan patin. Kalau teman-teman lihat itu kolamnya itu sudah dipasang jaring pengaman ya. Kalau kita lihat cukup lahap ini ya. Video sebelumnya jaring pengaman ini dibuat untuk antisipasi terhadap ikan patin, karena ikan patin ini akan loncat jika mendengar suara-suara yang cukup keras ya. Kebetulan kolam kita berada di depan jalan atau di pinggir jalan, jadi kalau ada suara motor kencang dia kaget loncat, dan ini penyebab yang sering membuat ikan patin ini mati. Kalau untuk penyakit tidak terlalu tidak terlalu jadi masalah karena bisa kita obatin. Tapi kalau ikan yang keluar dan kita tidak mengetahui, tentu akan menyebabkan kematian. Ya, cukup lahap ya. Pemberian pakan ini karena ini sudah berumur 3 bulan, kita menggunakan pakan 781 -3. Jadi -3 itu maksudnya butirannya itu kurang lebih 3 mili, jadi lebih besar ya. Dan beberapa waktu yang lalu sudah kita timbang ya, 3 bulan ini berat ikan patin itu rata-rata itu sekitar 300 gram. Jadi sekitar 300 gram. Kalau menurut saya ini perkembangannya sangat bagus ya, karena kita memang mau targetkan panennya nanti di umur 5 bulan dari ikan tersebut kita budidayakan. Jadi bibitnya ini adalah bibit yang panjangnya 2 inch atau 5 cm. Ya, sangat lahap sekali ya. Oke, kemarin kita informasikan walaupun masih percobaan ya, sebenarnya ini rada nekat ini. Jadi kita baru pertama pelihara patin, melakukan percobaan tapi jumlah yang sangat besar. Karena prinsipnya dia masih satu family dengan ikan lele, sehingga tentu tidak terlalu susah bagaimana membudidayakannya. Jadi kita rada nekat nih. Dan kenapa rada nekat juga, selain dengan kuantiti yang besar, dan juga nekatnya adalah kita melakukan tebar padat yang melenceng jauh atau mengalami deviasi dari teori yang ada di buku-buku. Teori di buku itu 20 ekor per 1 kubik atau 1000 liter air. Tapi yang kita lakukan di sini adalah 80 ekor bahkan sampai 100 ekor per kubik air. Ya, rada melenceng memang. Bagi teman-teman yang pemula jangan ikut nekat ya, karena kita nggak mau teman-teman ikut nekat lalu nanti mengalami kegagalan. Tapi kita hanya menggunakan perhitungan. Selama airnya bagus, pakannya cukup, gerakan ikannya tidak terganggu, tentu perkembangannya pasti akan sempurna atau normal seperti biasa. Ya, sangat lahap ya. Jadi dari yang pertama kita melakukan tebar padat, sekarang kita sudah distribusikan ikan-ikan ini ke kolam yang lain. Kolam yang lain sebelumnya dipakai untuk budidaya lele 1 kali siklus 1 panen selama 2 sampai 2,5 bulan panen.
Nah, kita sudah panen kemarin ada 5 kolam. Nah, kita isi itu dengan ikan patin yang sudah mulai padat. Karena sebelumnya ada kolam kita yang berisi ikan patin itu 2.400, ada 3.200, ada 2.000 ekor per kolam. Sekarang kita sudah pindahkan. Jadi ada totalnya 11 kolam yang kita isi ikan patin. Dari total populasi ikan yang kita budidaya 12.000. Artinya ada kolam-kolam yang berisi 1.000 lebih ikan patin. Ya, sangat lahap ya, dan kita bersyukur walaupun ada musim penghujan ya, tingkat kematiannya ini sangat kecil sekali ya, bahkan boleh dikatakan mendekati nol ya. Jadi kematiannya itu sebenarnya hanya loncat ya, walaupun ada beberapa 1-2 yang mati, yang kalau kita periksa bukan karena penyakit. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan Maret kita bisa panen ikan patin ini. Ya, saya menginformasikan ada 12.000 ikan patin. Itu ada 2 kali penebaran, yaitu pertama 10.000 dan yang kedua adalah 4.000 ekor. Oke, ini masih kita berikan makan ikan patin dengan 781-3. Ya, jaring-jaring yang kita pakai ini kurang lebih sekitar ukurannya 5 cm ya, kotak begitu. Jadi kalau dia loncat sudah tidak bisa lagi gitu, karena kebentur jaring ini. Ya, sangat lincah dan lahap makannya ya. Ini yang kemarin baru kita pindahkan sehingga airnya masih jernih. Ya, ini kita kasih pakan bibit lele yang baru kita masukkan beberapa hari yang lalu. Ya, bibit lele ini 6.500 ekor dan kita beri pakan PF 1000. Ini PF 1000 nih. Bibitnya cukup bagus ya. Saya bersyukur ketemu penjual bibit yang menurut saya sih berkualitas tinggi ya. Dan ini pembibit ini sangat konsisten ya menjaga kualitasnya, sehingga dia kita percaya sebagai penjual bibit yang paling bagus di kota Sragen. Saya bukan promosi ya, karena faktanya memang bibit yang sudah dikirimkan ke saya ini dan bahkan sudah ada yang dipanen berkualitas sangat bagus. Jadi kalau teman-teman ingin memulai budidaya, pastikan bibitnya berkualitas tinggi. Tidak masalah itu ada sertifikasi atau tidak sertifikasi, karena ya, kembali lagi ya, kita bisa melihat bagaimana
kelincahan ikan pada saat dia akan ditebar. Ya, ini pemberian makan ikan lele. Juga kita, kalau ini kita berikan peletnya 781-2 atau butirannya diameter kurang lebih 2 mili. Ya, sebentar aja langsung habis. Jadi pemberian pakan ini kembali kita harus berhati-hati ya. Teori mengatakan 3% sampai 6%. Jadi teman-teman harus memilah-milah ya, jangan membabi buta. Oh, biar ikan saya cepat panen, kasih banyak-banyak, enggak juga ya, bukan seperti itu. Ya, sangat lahap ini. Dan sekadar informasi saja ya. Di saat musim penghujan, jangan memberikan pakan ikan lele dalam kondisi kenyang, ya. Sama saja seperti kita, kalau kita makan kekenyangan, kita juga lemes, jadi itu sangat berpengaruh ya. Jadi usahakan jangan sampai kenyang, ya. Karena kondisi hujan terus akan makin melemahkan tubuh dari ikan tersebut. Ya, itu tips ya, karena kita sudah memelihara ikan lele ini sudah 4 siklus atau 4 kali tebar. Ya, lahap sekali. Ini perkiraan 3 kolam ini akan kita panen akhir bulan ini atau akhir bulan Januari. Oke teman-teman, saya kira itu aja yang ingin kita sampaikan. Jadi tetap semangat, jangan ragu untuk melihara ikan patin, ikan lele. Terima kasih.